Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sebuah pembangkit tenaga listrik dapat menghasilkan daya listrik, kemudian mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita melalui kabel transmisi, sehingga kita dapat menyalakan peralatan listrik di rumah-rumah kita. Daya listrik ini dihasilkan dari proses konversi energi, di mana udara dingin dan air digunakan dalam proses konversi energi tersebut, dan batu bara digunakan sebagai sumber bahan bakarnya. Tentu saja dalam proses konversi energi tersebut banyak hal yang terjadi di dalamnya. Jadi mari kita lihat bagaimana seluruh prosesnya tersebut bekerja. Batu bara yang digunakan sebagai sumber bahan bakar dalam proses pembangkit listrik. Ketika batu bara tiba di pembangkit, batu bara dikumpulkan terlebih dahulu di courtyard atau tempat penampungan. Tumpukan batu bara yang menggunung ini disebut juga dengan stockpile. Dari courtyard, batu bara dikirim ke dalam pembangkit melalui conveyor yang disimpan di dalam serangkaian silo. Kemudian masing-masing silo mengarah ke pengumpan atau pulverizer, kemudian dikirim ke boiler. Batu bara di setiap silo jatuh ke dalam pengumpan yang akan mengukur dan mengendalikan jumlah aliran batu bara yang masuk ke pulverizer. Di dalam pulverizer, batu bara jatuh ke dalam mangkuk besar yang berputar. Di dalam mangkuk ini, batu bara terus-menerus dihancurkan oleh 3 buah roda penggiling besar hingga menjadi serbuk batu bara yang konsisten. Setelah menjadi serbuk halus, bubuk batu bara dibawa oleh primary air dari pulverizer ke dalam boiler melalui 8 jalur burner. Ketika mencapai burner, partikel batu bara dicampur lagi dengan udara sekunder atau secondary air yang telah dipanaskan dengan suhu lebih dari 260 derajat. Tujuannya untuk mendukung pembakaran sempurna di dalam boiler. Pembakaran batu bara ini mengubah energi kimia yang terkandung di batu bara menjadi energi termal, menciptakan suhu tinggi di dalam boiler yang mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Energi panas ini mampu memanaskan air dalam susunan pipa-pipa boiler dan menciptakan uap yang akan mengalir ke turbin untuk menggerakkan tahap berikutnya dalam proses pembangkit listrik. Superheater steam dari boiler dengan tekanan sekitar 16 mph dan dengan suhu 530 derajat mengalir ke bagian high pressure turbin, di mana superheater steam ini menciptakan gaya yang menggerakkan poros turbin. Proses ini menyebabkan penurunan suhu dan tekanan superheater steam, sehingga superheater steam tadi harus dikirim kembali ke boiler untuk dimanaskan kembali ke suhu 530 derajat. Setelah dipanaskan di boiler, superheater steam kembali ke intermediate turbin dan melalui peralihan ke low pressure turbin. Gaya dari uap memutar poros turbin yang menggerakkan rotor generator pada putaran 3600 rpm atau 3600 rotasi per menit. Putaran ini bersamaan dengan arus yang diinduksikan pada rotor dalam generator, menghasilkan tegangan yang menyelesaikan seluruh proses pembangkit listrik. Output generator adalah 24.000 volt dan dinaikkan hingga 500.000 volt untuk kebutuhan transmisi sistem air pada pembangkit listrik menggunakan sirkulasi loop tertutup yang memungkinkan air untuk digunakan berulang-ulang. Caranya yaitu dengan menggunakan kondensor, di mana uap yang keluar dari turbin yang disebut dengan uap ekstraksi turbin terkondensasi kembali menjadi air saat melewati kondensor yang diisi dengan sirkulasi air dingin. Uap yang telah terkondensasi menjadi air disebut dengan air kondensat. Air kondensat ini bergerak ke dalam hot well, di mana air kondensat kembali ke sistem untuk dipanaskan kembali menjadi uap. Dan begitulah proses sirkulasi ini berjalan seterusnya. Mari kita lihat lebih dekat pada sirkulasi air yang digunakan oleh pembangkit. Dimulai dari cooling tower, air
dingin dipompa dari dasar cooling tower melalui pipa besar menuju kondensor clinker. Dicampurkan dengan air dan dialirkan kembali ke bak hidro di mana airnya disaring dan abu akan mengendap, kemudian dicurah ke truk pengangkut untuk dijual atau dipindahkan ke penyimpanan di lokasi. Bersamaan dengan bottom ash yang jatuh ke dasar boiler, gas asap panas hasil pembakaran yang disebut dengan flue gas secara alami akan mengalir ke bagian atas boiler, kemudian turun kembali ke luar boiler melalui bagian belakang boiler. Dikarenakan bentuk dari aliran flue gas, sebagian fly ash terjatuh di bagian ke dalam hopper. Abu economizer ini ditarik oleh tekanan vakum yang dihasilkan oleh ID fan, kemudian dicampur dengan air dan dialirkan ke stasiun pemacu abu di mana ia dipindahkan ke penyimpanan di lokasi. Sisa flue gas dari boiler keluar dari boiler dan masuk ke selectual rate atau SCR. Flue gas kemudian melewati air preheater di mana flue gas dengan suhu lebih dari 200 derajat dimanfaatkan untuk memanaskan udara dingin primary dan secondary yang akan masuk ke dalam boiler. Selanjutnya, flue gas melewati freezer di mana muatan negatif diinduksikan pada partikel-partikel abu yang terkandung di dalam fly gas. Abu tersebut kemudian dikumpulkan dengan collection plate yang bermuatan berlawanan. Plat-plat ini kemudian diguncang oleh vibrate reapers menyebabkan abu jatuh ke dalam hopper di bagian bawah precipitator. Abu tersebut kemudian dihisap oleh udara vakum ke fasilitas pengumpulan untuk dijual atau disimpan. Fly gas kemudian melewati ID fan yang diinduksikan dan menuju scrubber di mana booster fan menarik flue gas dari pabrik dan mendorong melalui absorber scrubber. Di dalam absorber, flue gas dicampur dengan air dan limestone. Limestone bereaksi dan menghilangkan sekitar 98% senyawa SOx atau sulfur dioksida menjadi produk sampingan gypsum. Flue gas basah keluar dari atas absorber menuju tumpukan basah bawah absorber dan dialirkan melalui perangkat dryer. Di dalam perangkat dryer, sebuah besar kelembaban dihilangkan dari gypsum sehingga dapat dijual untuk digunakan dalam drywall. Setelah energi listrik dihasilkan oleh generator, energi listrik digunakan untuk tujuan untuk mengurangi kerugian daya ketika listrik ditransmisikan setelah melewati saluran distribusi. Tegangan tinggi kemudian listrik diturunkan kembali tegangannya melalui transformator untuk disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan listrik. Tegangan listrik yang telah disesuaikan kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi tegangan rendah ke rumah-rumah konsumen maupun pengguna bisnis untuk memasuki kebutuhan energi listrik ke peralatan mereka. Demikianlah penjelasan singkat bagaimana proses listrik itu dihasilkan dari batu bara hingga menjadi listrik yang kita nikmati sehari-hari. Sekian dan terima kasih.